Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laksanu. NIM saya 3124101080 dan saya duduk di kelas Teknik Informatika C3. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang studi kasus mengenai penggunaan data array dan data stack. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian data array dan data stack. Yang dimana di sini ada definisi dan karakternya dari data array. Pengertian data array adalah data struktur yang menyimpan elemen-elemen data dalam urutan tertentu. Setiap elemen dapat diakses dengan indeks atau numerik, biasa disebut dengan indeks numerik. Lalu ada karakter dari data array, yaitu memiliki ukuran tetap yang tertentu saat dideklarasi, atau setiap elemen memiliki tipe data yang sama memudahkan pengelolaan. Nah, di sini ada contohnya penggunaan data array. Dalam pemrograman, array sering digunakan untuk menyimpan daftar nilai seperti daftar angka atau nama yang dapat diakses dengan cepat. Lalu ada definisi dan karakter dari data stack. Yang di sini pengertian data stack adalah struktur data yang merupakan ataupun yang mengikuti prinsip-prinsip line, in, fit, dan out ataupun LIFO. Elemen terakhir yang ditambahkan adalah yang pertama diambil. Lalu karakter dari data stack. Data stack memiliki dua operasi utama atau bisa disebut push yang gunanya untuk menambahkan elemen dan pop untuk menghapus elemen. Ini membuatnya ideal dan manajemen memori, jadi lebih gampang ya karena ada perbedaan push dan pop. Lalu contoh penggunaan data stack itu sering digunakan dalam pemrograman untuk menyimpan status fungsi, seperti contohnya saat menggunakan rekursi atau dalam pengelolaan undo pada aplikasi. Baik, di sini saya ada perbandingan antara data array dan data stack, yaitu struktur dan akses data. Untuk array itu sangat memungkinkan akses langsung ke elemen berdasarkan indeks, sedangkan stack itu membatasi akses hanya elemen teratas. Nah, lalu kalau penggunaan memori dan efisiensi, itu array lebih efisiensi untuk menyimpan data yang diakses secara acak. Sedangkan ataupun sementara stack itu lebih efisien untuk menyimpan data yang sementara. Lalu ada situasi penggunaan yang ideal. Untuk array itu lebih cocok untuk data dengan ukuran tetap, sedangkan stack lebih baik untuk aplikasi yang memerlukan manajemen data sementara seperti algoritma. Jadi itu perbedaan dari data array dan data stack. Baik, di sini ada yang kedua, yaitu studi kasus ataupun implementasi data array dan data stack dalam proyek nyata. Nah, penggunaan data array untuk penyimpanan data struktur itu ada 4. Data array sebagai data struktur itu adalah data yang memungkinkan penyimpanan elemen-elemen yang memiliki tipe data sama dalam satu variabel, meningkatkan efisiensi pengelolaan data. Lalu yang kedua ada manipulasi data yang sangat mudah. Orientasi seperti penambahan, penghapusan, dan pembaruan elemen data dalam array dapat dilakukan dengan mudah, sehingga memudahkan pengembangan aplikasi. Lalu yang ketiga itu ada akses ke elemen data. Dalam indeks numerik, data array memberikan akses yang cepat dan langsung ke elemen data tertentu, mempercepat proses pengambilan informasi. Lalu yang keempat adalah keterbatasan ukuran data. Salah satu penggunaan data array adalah ukuran tetap yang harus ditentukan sebelumnya, yang dapat mengurangi fleksibilitas. Nah, di sini ada implementasi data stack dalam bahasa pemrograman proyek. Nah, di sini ada prinsip LIFO ataupun line, in, fit, out, yaitu dalam data stack adalah beroperasi sebagai dasar prinsip line, in, fit, out atau bisa disebut LIFO, di mana elemen terakhir yang dimasukkan adalah yang pertama kali dikeluarkan. Lalu ada penerapan stack dalam algoritma. Stack digunakan dalam berbagai algoritma seperti algoritma pencarian dan pengurutan yang memerlukan pengelolaan elemen acak secara berurutan.
Nah, ada penggunaan stack untuk manajemen fungsi dan keterbatasan data stack, yaitu masing-masing data sering digunakan untuk menyimpan state fungsi dan variabel lokal yang sangat penting dalam frekuensi dan pengelolaan memori. Lalu kalau keterbatasan data stack itu keterbatasan yang terletak pada ukuran maksimum yang dapat ditampung yang dapat menyebabkan stack overflow jika tidak dikelola dengan benar. Nah, di sini ada kesimpulan dari implementasi data array dan data stack. Keunggulan masing-masing struktur, baik data array maupun data stack, memiliki keunggulan masing-masing yang memungkinkan mereka untuk digunakan dalam konteks yang berbeda dalam pemrograman. Nah, untuk kombinasi solusi optimal itu menggabungkan penggunaan data array dan data stack dalam proyek dapat memberikan solusi yang lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan data. Nah, peran dalam pengembangan aplikasi, keduanya struktur data ini memainkan peran penting dalam pengembangan aplikasi modern, memberikan solusi yang optimal untuk manajemen data. Nah, pentingnya pemilihan struktur data itu, data yang tepat tergantung pada kebutuhan proyek yang dapat menggunakan performa dan efisiensi aplikasi secara keseluruhan. Nah, udah selesai ternyata, dan mungkin segitu saja penjelasan materi dari Ila Laksano untuk menjelaskan tadi materi tentang studi kasus mengenai penggunaan data array dan data stack. Mungkin segini saja dari saya, materinya cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.